Yang terhormat Ketua Perkumpulan Usada dan jajarannya, yang terhormat Ketua P2K dan jajarannya, yang terhormat Ketua Stikes Rumah Sakit Usada, serta semua sivitas akademika Stikes Rumah Sakit Usada. Hari ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul pengetahuan mahasiswa Stikes Rumah Sakit Usada dalam memberikan edukasi dengan menggunakan diabetes self management edukasi. Ya, kita tahu bersama bahwa angka kejadian diabetes setiap tahun itu terus meningkat. Dari data dunia tercatat bahwa tahun 2017 itu angka penderita diabetes mellitus sebanyak 451 juta jiwa dan rata-rata menyerangnya pada usia 18 tahun ke atas. Artinya di sini merupakan usia-usia produktif. Di Indonesia sendiri, hasil riset kesehatan kasar tahun 2018 mencatat bahwa angka kejadian diabetes itu sebesar 10,9% dari 250 juta penduduk kurang lebih. Sementara di Jakarta sendiri, dari data BPS mencatat bahwa sebanyak 3,4% penderita DM dan rata-rata terjadi pada usia 15 tahun ke atas. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang angka kejadiannya itu masih terus meningkat setiap tahun. Selama ini, penanganan diabetes mellitus lebih berfokus kepada penanganan rehabilitatif atau pengobatan. Padahal harusnya kita menyadari bahwa pemberian pelayanan promotif maupun pelayanan preventif untuk pencegahan diabetes itu harus lebih penting. Karena bukan lebih baik kita mengobati, tapi angka lebih baiknya ketika kita bisa mencegah penyakit itu terjadi. Data SDG sendiri atau Silver Development Goal Kesehatan itu mencatatkan bahwa rata-rata penyakit itu lebih cenderung kepada pengobatannya atau rehabilitatifnya dibandingkan dengan pemberian pencegahan melalui pemberian promotif ataupun preventif. Hal itulah yang menjadi alasan atau dasar saya sehingga penelitian ini saya lakukan. Ya, ada pun rumusan masalah yang saya buat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara pengetahuan mahasiswa Stikes Rumah Sakit Usada sebelum dan sesudah diberikan diabetes self management edukasi dalam memberikan edukasi kepada penderita diabetes mellitus sendiri. Ya, ini adalah kerangka teori saya. Dalam dunia keperawatan kita mengenal banyak teori keperawatan. Salah satunya adalah teori dari Nola J. Bender. Nola J. Bender mengenalkan sebuah teori keperawatan dengan nama Health Promotion Model atau promosi model kesehatan. Dalam promosi model kesehatan ini, Nola J. Bender menekankan kepada bagaimana penyampaian edukasi atau penyampaian promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Berlandaskan pada teori keperawatan Nola J. Bender tadi, maka saya mengaitkannya dengan diabetes self management intelligence atau kemampuan intelijensi dari penderita diabetes mellitus itu sendiri. Adapun intelijensi yang harus dikuasai oleh penderita diabetes itu, yang pertama itu adalah bagaimana self integritasnya atau kemampuan dia dalam mengontrol diet, olahraga, dan juga mengontrol berat badannya. Dan yang kedua adalah self regulation, bagaimana dia bisa memonitoring gula darah, karena kita tahu bersama bahwa penderita DM itu angka kejadian peningkatan gula darahnya itu lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Dan yang ketiga adalah interactive health profession, atau bagaimana seorang penderita DM itu dia bisa mencari informasi dengan cara bertanya atau mencari informasi kepada petugas kesehatan tempat di mana dia berada. Yang keempat ada namanya self monitoring blood glucose atau kontrol gula darah. Bagaimana dia bisa mengontrol gula darahnya agar tidak terjadi peningkatan gula darah sehingga bisa menyebabkan hiperglikemia. Yang terakhir adalah adherence with regimen, atau bagaimana dia patuh terhadap pengobatan yang sementara dia alami atau sementara dia jalankan bersama. Diabetes self management intelligence ini akan biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, atau penyampaian ini biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada usia, yang kedua ada jenis kelamin, dan yang ketiga ada riwayat memiliki keluarga penderita diabetes mellitus atau tidak. Ya,
Adapun desain penelitian, dalam penelitian ini dengan menggunakan kuasi eksperimen, pendekatan yang saya gunakan dalam kuasi eksperimennya adalah one group pre-post test, artinya hanya ditentukan satu grup. Setelah itu dilihat pengukurannya sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa diabetic self management edukasinya. Variabel dalam penelitian ini yang pertama ada pengetahuan itu sendiri, yang kedua ada usia, yang ketiga ada jenis kelamin, dan yang keempat ada riwayat memiliki keluarga penderita DM. Ya, lingkupan penelitian ini dilakukan di Stikes Rumah Sakit Husada. Teknik untuk pengambilan sampelnya saya menggunakan composite sampling, yang artinya bahwa sampel itu ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Yang menjadi sampel itu adalah mahasiswa tingkat 3. Penelitian ini dilakukan pada Desember 2020. Ya, ini adalah merupakan hasil penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa rata-rata usia responden itu adalah lebih dari 18 tahun dengan presentasi 92,3%. Sementara untuk berdasarkan jenis kelamin ditemukan bahwa jenis kelamin wanita atau jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin perempuan sebanyak 90,4%. Ya, ini bisa terlihat dari memang rata-rata yang biasanya jadi perawat itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, sementara untuk variabel riwayat memiliki keluarga penderita DM didapatkan bahwa kebanyakan responden tidak memiliki keluarga penderita DM sebanyak 65,4%. Ya, sementara hasil uji bivariat ditemukan bahwa ada perbedaan setelah diberikan diabetic self management edukasi atau pengetahuan meningkat ketika diberikan diabetic self management edukasi. Di sini ditemukan bahwa pengetahuan baik itu meningkat dari 28,8% menjadi 71,2%. Angka perubahan signifikan yang cukup tinggi. Dan juga berdasarkan hasil analisa program statistik ditemukan bahwa hasil atau evaluasi nilainya itu 0,000, yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara pengetahuan mahasiswa sebelum diberikan diabetic self management edukasi dan sesudah diberikan diabetic self management edukasi. Ya, sementara hasil multivariat untuk melihat apakah terdapat pengaruh dari ketiga variabel tadi, baik itu umur, baik itu jenis kelamin ataupun riwayat, terhadap pengetahuan atau kemampuan pengetahuan mahasiswa, ditemukan bahwa dari hasil uji parameter estimate dengan menggunakan analisa software statistik itu ditemukan bahwa hanya variabel riwayat memiliki keluarga penderita DM yang memiliki nilai evaluasi lebih kecil daripada 0,005. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan itu akan berbeda setelah diberikan diabetic self management edukasi. Namun dalam pengaruhnya itu akan kelihatan bahwa hanya riwayat memiliki keluarga penderita diabetes sendiri yang memiliki pengaruh terhadap pengetahuan mahasiswa dalam memberikan edukasi. Ya, adapun implikasi keperawatan yang bisa dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini bisa menjadi sumber pengembangan ilmu keperawatan, khususnya terkait dengan intervensi edukasi yang diberikan oleh seorang perawat atau seorang edukator kepada penderita DM, sehingga bisa intervensi ini bisa masuk ke dalam ranah asuhan keperawatan, khususnya intervensi pemberian edukasi yang nantinya bisa memperkaya kasana keperawatan holistik untuk meningkatkan edukasi, khususnya edukasi tentang self care. Ya, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan diabetic self management edukasi terhadap pengetahuan mahasiswa. Namun pengetahuan itu akan dipengaruhi oleh riwayat memiliki keluarga penderita DM. Ya, terima kasih. Demikian hasil orasi ilmiah hari ini. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih.